Dalam sejarah dunia modern, keberhasilan operasi intelijen telah menunjukkan pentingnya strategi rahasia untuk melindungi dan menjaga keamanan suatu bangsa. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah keberhasilan Mossad, Badan Intelijen Israel, dalam melaksanakan berbagai operasi rahasia sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Dalam menyelamatkan sandera hingga menggagalkan ancaman teroris, Mossad berperan penting dalam melindungi Israel dari ancaman eksternal. Namun, jauh sebelum Mossad terbentuk, Alkitab mencatat beberapa misi rahasia yang dilakukan bangsa Israel selama perjalanan mereka menaklukkan tanah Kanaan dan mempertahankan diri sebagai umat pilihan Allah. Misi-misi ini bukan hanya mencerminkan kecerdikan dan strategi militer bangsa Israel, tetapi juga menggambarkan bagaimana Tuhan memberikan petunjuk langsung untuk menjalankan misi-misi tersebut. Berikut ini adalah beberapa misi rahasia yang ditulis Alkitab. Inilah dia fakta Alkitab. 12 pengintai tanah Kanaan. Sebelum memasuki tanah perjanjian, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengirim 12 pengintai yang masing-masing berasal dari suku-suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Bilangan 13 ayat 1-2. 12 orang pengintai ini ditugaskan untuk mengamati keadaan tanah Kanaan, termaksud penduduknya, kota-kotanya, dan kondisi geografis juga hasil bumi yang ada di sana. Setelah 40 hari melakukan pengintaian, para pengintai kembali dengan membawa buah-buahan dari tanah Kanaan, termaksud anggur, delima, dan ara, sebagai bukti kesuburan tanah itu. Mereka mengakui bahwa tanah tersebut memang berlimpah susu dan madu, yang menunjukkan bahwa Kanaan sangat kaya dan subur. Bilangan 13 ayat 27. Namun, 10 dari 12 pengintai memberikan laporan negatif yang membuat takut bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan ke Kanaan. Sebaliknya, Yosua dan Kaleb memberikan laporan yang penuh keyakinan dan iman. Mereka percaya bahwa Tuhan akan memampukan bangsa Israel untuk menaklukkan tanah Kanaan. Secara teknis, misi pengintaian ini berhasil dalam hal mendapatkan informasi yang diperlukan tentang tanah Kanaan. Mereka mendapatkan gambaran yang jelas tentang kesuburan tanah, kekuatan penduduk, dan keadaan kota-kota di sana. 2 pengintai Yeriko. Setelah Musa meninggal, Yosua kemudian melanjutkan kepemimpinan Musa atas bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kota pertama yang harus mereka taklukkan adalah Yeriko, sebuah kota besar dengan tembok yang sangat kuat. Sebelum menyerang, Yosua mengirim 2 pengintai untuk melihat keadaan kota tersebut dan mengumpulkan informasi strategis. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Yosua 2 ayat 1. Pengintaian ini dilakukan secara rahasia karena Yosua tahu pentingnya informasi untuk merencanakan serangan yang tepat. 2 pengintai ini berhasil menyusup ke Yeriko dan tinggal di rumah Rahab. Ketika Raja Yeriko mengetahui bahwa ada pengintai Israel di dalam kota, Rahab lalu menyembunyikan mereka dan kemudian membantu mereka melarikan diri dengan tali dari jendelanya. Yosua 2 ayat 15. Sebagai gantinya, Rahab meminta agar keluarganya diselamatkan ketika Israel menyerang kota itu. Kedua pengintai tersebut setuju dan Rahab serta keluarganya akhirnya diselamatkan karena perbuatannya. Yosua 6 ayat 25. Laporan 2 pengintai ini sangat penting bagi strategi Yosua. Mereka kembali dengan laporan yang penuh keyakinan bahwa Tuhan telah menyerahkan seluruh tanah itu kepada mereka karena penduduk Yeriko sangat takut kepada Israel. Yosua 2 ayat 24. Melalui informasi ini, Yosua tahu bahwa Tuhan telah bekerja di pihak mereka, memberikan keyakinan bahwa kemenangan akan menjadi milik mereka. Pengintaian ini membuka jalan bagi strategi Yosua dalam menghancurkan tembok Yeriko, bukan dengan kekuatan militer, tetapi dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Yosua 6. Pengintaian kota Ai. Setelah penaklukan Yeriko, Yosua memutuskan untuk menyerang kota Ai. Sebelum melakukan serangan, Yosua kembali mengirim beberapa pengintai untuk mengamati kota tersebut. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu.
Yosua 7 ayat 2. Pengintai ini kembali dengan laporan bahwa Ai tidak dijaga dengan ketat dan hanya membutuhkan sebagian kecil pasukan untuk menaklukkan kota tersebut. Mereka berkata, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggebur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Yosua 7 ayat 3. Namun karena dosa Akan, bangsa Israel mengalami kekalahan di Ai, dan mereka baru berhasil menaklukkan kota tersebut setelah menyelesaikan pelanggaran yang terjadi. Berbagai misi pengintaian ini mengajarkan kita bahwa Tuhan terlibat aktif dalam menjaga dan memimpin umat-Nya. Pengintaian dan pengamatan dalam Alkitab tidak hanya menunjukkan pentingnya keterampilan manusiawi dalam membuat strategi militer, tetapi juga bagaimana iman dan ketaatan kepada Tuhan memainkan peran utama dalam setiap kemenangan. Dan hal ini terbukti bahwa Tuhan telah memimpin bangsa Israel dengan berbagai misi strategis sejak zaman Alkitab, serta menunjukkan bahwa Tuhan berperan aktif dalam melindungi umat-Nya. Melalui fakta Alkitab kali ini, kita diingatkan bahwa ketika kita taat kepada Tuhan dan bergantung pada hikmat-Nya, kita akan mengalami kemenangan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Tuhan tidak hanya bekerja melalui cara-cara yang konvensional, tetapi seringkali melalui cara-cara yang tidak terduga dan penuh kuasa. Demikian fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.